Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus warga Puri Bukit Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu ingin hidupnya itu bahagia, ingin hidupnya tenang dan tentram. Maka itu banyak manusia yang mungkin berpikir dengan harta yang dia miliki dia akan hidup tenang. Dengan jabatan popularitas yang dia miliki dia akan menemukan ketentraman. Tetapi ternyata bahwa ketenangan, ketentraman tidak bisa didapatkan dari itu semua. Bahwa ketenangan, ketentraman hanya bisa diperoleh dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah dengan tegas mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang, hati mereka tentram karena mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Disinilah kunci ketenangan para pemirsa sekalian, bahwa Allah lah yang memberikan ketenangan pada hati orang yang beriman. Dalam surat Al-Fat ayat 4 Allah mengatakan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan kepada hati orang beriman. Jadi ketika manusia ingat Allah, ketika manusia dekat dengan Allah, maka disitulah akan timbul ketenangan. Tanpa itu, walaupun harta berlimpah, memiliki jabatan popularitas, kalau dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak berzikir kepada Allah, maka tidak mungkin dia memperoleh ketenangan. Berbicara masalah zikir para jamaah sekalian, ada 3 macam bentuk zikir. Yang pertama, zikir dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wasila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak di waktu pagi dan petang. Ketika seseorang banyak menyebut nama Allah, ketika seorang banyak berzikir kepada Allah, maka disitulah akan timbul ketenangan. Maka zikir ini Allah perintahkan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah di waktu duduk, di waktu berdiri, di waktu berbaring. Kapanpun saja kita harus ingat kepada Allah. Maka dengan kita berzikir dengan lisan kita, akan timbul ketenangan di dalam hati kita. Inilah perbedaan pemirsa sekalian antara orang beriman dengan orang munafik. Allah berikan ciri orang munafik, disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan ciri orang munafik itu, kata Allah, apabila mereka melakukan sholat, mereka kerjakan dengan malas dan riya karena ingin dipuji manusia.
wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah orang munafik itu berzikir kecuali sedikit sekali. Maka itulah Allah perintahkan, sabit solat kita berzikir, dalam keadaan berjalan kita berzikir. Itulah ciri orang yang beriman, senantiasa lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bentuk zikir yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Di Quran disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan memeliharanya. Jadi ketika seseorang membiasakan diri membaca Al-Quran, terutama di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, maka dengan Al-Quran itulah Allah akan memberikan rasa tenang ke dalam jiwa kita. Banyak umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi lisannya tidak pernah membaca Al-Quran. Maka walaupun bagaimana dia kayanya, bagaimana tinggi jabatannya, kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran, maka sulit mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat buat orang yang membacanya. Maka Al-Fakir ingatkan diri dan para jamaah sekalian, marilah kita cintai Al-Quran, marilah kita baca Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat buat orang yang baca dan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Dalam surat Yunus juga Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan penyembuh, obat daripada segala penyakit hati, dan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka saudara-saudara, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita mencampakkan Al-Quran, maka sulit kita menemukan ketenangan dalam hidup kita. Maka lihatlah orang-orang yang selalu membaca Quran, hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang kedua. Dan bentuk yang ketiga, mana zikir adalah mendirikan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 14. Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa qimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka dirikanlah solat agar kamu ingat kepadaku. Jadi tidak mungkin orang akan menemukan ketenangan kalau orang itu berani meninggalkan solat. Sehebat apapun kita, seluas apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin memperoleh ketenangan kecuali dengan mendirikan solat. Maka itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan kepada kita semua, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk solat dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Maka demi Allah, tidak akan memperoleh ketenangan kecuali orang-orang yang mendirikan solat. Bahkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22, Allah dengan tegas mengatakan, innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua wa idza masal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Dengan tegas ayat ini mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia bersifat suka mengeluh. Pada kenyataannya memang demikian. Terkadang Allah kasih hujan mengeluh. Allah berikan panas mengeluh. Kadang ada di antara kita gaji 3 juta mengeluh, 5 juta mengeluh, 10 juta pun mengeluh. Memang itulah sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza masyau syarru jazua.
Dan kalau manusia itu diberikan kesusahan, dia selalu mengeluh. Terkadang diberikan sakit mengeluh, diberikan ujian mengeluh. Itulah memang sifat manusia. Wa idza syarrul manu'a, dan kalau dia berikan kebaikan, rizki, wa idza masyal khairu manu'a, kalau dia diberikan harta, dia bakhil dan pelit. Maka ada orang-orang yang tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, dan ketika memperoleh harta diberikan kepada orang yang berhak. Siapa itu? Illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang solat, yaitu orang yang istiqomah dalam solatnya. Maka yakinilah para pemirsa sekalian, kalau kita senantiasa mendirikan solat, insya Allah tidak ada keluh kesah dalam diri kita. Kenapa? Solat inilah yang menyebabkan hati kita tenang. Orang kaya yang solat tenang, orang yang miskin pun kalau dia mengerjakan solat, dia akan memperoleh ketenangan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah barangkali 3 bentuk zikir yang harus kita perhatikan agar kita memperoleh ketenangan. Yang pertama, zikir dengan lisan kita. Banyak-banyaklah menyebut nama Allah, baik ketika solat, selesai solat, atau dalam kondisi apapun, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Inilah kunci agar hati kita tenang. Quran jadi bacaan kita sehari-hari. Quran merupakan kecintaan kita. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa Quran ini akan memberikan syafaat buat orang yang membacanya. Dan yang ketiga tentunya, solat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Kalau ini sudah kita kerjakan, para pemirsa sekalian, insya Allah nanti begitu kita meninggal dunia, Allah akan panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridoan. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka orang yang ketika hidupnya tidak pernah meninggalkan zikir, senantiasa membaca Al-Quran dan solat, maka ketika meninggal dunia pun dia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Al-Fakir dan seluruh pemirsa sekalian. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.